Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Marhan Zohrita atau Marhan Z. Pada kesempatan kali ini guys, saya akan sampaikan amalan-amalan malam Jumat atau hari Jumat. Semoga kita atau saya juga bisa selalu tetap istiqomah di jalan Allah SWT dan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Yaitu saya akan sampaikan yang pertama amalan-amalan malam Jumat atau hari Jumat, yaitu kita itu dianjurkan untuk berbanyak sholawat kepada baginda Nabi SAW, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita itu sangat dianjurkan perbanyak dan perbanyak. Jangan lupa untuk selalu berselawat, jangan lalai dengan HP ataupun ya walaupun saya juga pegang HP ya guys, ataupun ya bisa juga nonton YouTube gitu kan, seperti teman-teman juga. Kalian juga scroll TikTok yang ya biasa gitu ya zaman-zaman sekarang. Tapi kita itu kalau enggak kita sendiri yang bisa merubah diri kita ataupun bisa menghandle diri kita, siapa lagi yang bisa guys? Maka dari itu mulai dari kita sendiri untuk bisa memanage waktu. Misalkan waktunya untuk beristirahat, waktunya telepon ya telepon, waktunya nonton ya nonton, waktunya beristighfar ya bisa juga gitu ya. Waktunya kita beribadah, waktunya kita intinya kita harus bisa memanage waktu, jangan hanya sekedar hiburan terus kapan majunya gitu guys. Kita harus berusaha untuk selalu memanage waktu, memanage semua. Kalau kita bisa memanage, insya Allah kita tidak akan pernah namanya rugi guys hidup. Kalau kita hanya mengikuti alur dari zaman ini ataupun nafsu kita, maka kita akan terbawa arus gitu guys. Kalau kita hanya linglung gitu kan, ikuti zaman yang gitu modern ini, maka kita akan ikut guys. Tapi kalau kita ikut yang kebaikan ya kita bakal beruntung kan. Tapi kalau kita ikut yang jelek, kita sendiri yang rugi guys. Maka dari itu kita harus sadari, kita pikirkan bagaimana kita harus bisa memanage waktu ataupun menggunakan waktu agar kita tidak rugi di muka bumi ini guys. Yaitu jangan kita lalai dengan HP mulu guys. Walaupun saya juga kayak gitu, tapi saya memperingati diri saya sendiri juga, buat teman-teman juga. Semua kita bisa berubah guys mulai hari ini, gitu kan? Kalau nggak hari ini ya kapan lagi gitu. Maka dari itu kita harus bisa memaksakan diri kita untuk bisa berubah jadi orang lebih baik. Maka dari itu kita harus berbanyak sholawat. Ada juga sholawat Ibrahim yang lebih panjang, ataupun sholawat lainnya juga banyak guys. Tapi kadang yang namanya kita manusia ya, kita maunya simple tapi maunya banyak gitu kan. Mau yang diamalkan simple tapi maunya banyak. Tapi nggak apa-apa guys, asalkan kita istiqomah, insya Allah Allah akan menerima semua hajat kita ataupun akan melindungi kita, serta insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Insya Allah juga guys, kalau kita bersalawat 1 kali, Allah akan membalas dengan 10 kali lipat guys. Maka dari itu harus, kenapa itu kalau kita di di pasar juga nih, kalau ada sale misalkan saat beli 1 dapat 10 kan sangat bersemangat perlu beli. Maka dari itu kenapa kita nggak bersemangat untuk bersalawat kan, itu sangat rugi. Maka dari itu kita harus bersemangat guys, oke? Maka dari itu juga kita harus selalu saling mengingatkan satu sama lain gitu kan. Walaupun kita kadang misalkan kadang menyerah dengan hidup ini, ataupun kadang terasa sangat lelah gitu ya, tapi jangan menyerah guys. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian ataupun saya berputus asa dari rahmat Allah SWT. Karena kenapa? Karena rahmat Allah SWT itu sangat besar guys, sangat luas sekali, seluas langit dan bumi. Jangan berputus asa guys, oke? Selalu semangat. Amalan yang kedua yaitu membaca surah Al-Kahfi, atau entah malam Jumat ataupun hari Jumat juga bisa guys. Intinya membaca surah Al-Kahfi sesuatu yang sangat dianjurkan untuk kita semua, agar kita terhindar dari yang namanya fitnah Dajjal, dan insya Allah juga kita terhindar dari yang namanya fitnah akhir zaman ataupun semua gejolak hidup yang kita tidak tahu entah berantah dari mana. Intinya keburukan, kejelekan gitu kan, kita nggak tahu kan. Kita harus berusaha untuk selalu berdoa dan mengamalkan yang terbaik dengan mengamalkan surah Al-Kahfi. Misalkan malam Jumatnya kita membaca surah Al-Kahfi, misalnya harinya kita membaca surah Yasin juga bisa, ataupun misalkan sebelum tidur kita membaca Al-Mulk. Itu sangat the best sekali, karena satu paket itu ada 3 surah. Masya Allah, insya Allah kita akan satu keberuntungan untuk diri kita sendiri guys, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri dan hidup kita, dan entah itu di dunia maupun di akhirat sangat beruntung insya Allah. Maka dari itu kita harus selalu mengamalkan yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk Allah SWT, maka Allah akan berikan kita yang terbaik untuk diri kita sendiri juga, oke? Ketiga adalah perbanyak berzikir, berdoa, beristighfar. Dan yang selanjutnya guys, yaitu nomor berapa ya? Nomor 4, kita itu dianjurkan untuk mandi Jumat,
seperti lebih-lebih pada laki-laki yang mau sholat Jumat, yaitu mandi dulu guys, yang bersih, mandi bersih Jumat, terus pakai pakaian yang parfum yang bagus gitu kan, biar kita nanti kalau pergi ke masjid itu kita masya Allah, asalkan kita bertamu ke teman-teman juga ataupun keluarga kita kan, kita harus memakai baju yang bagus, terus memakai parfum yang bagus. Kenapa kalau nggak kita ke masjid itu, kenapa nggak kayak gitu juga gitu guys? Gimana menurut kalian? Harus kayak gitu kan? Kita mau pakai wangian juga bisa, tapi ingat jangan berlebihan, harus sesuai dengan porsi terkan dalam anjuran sebagai wanita gitu kan. Hari Jumatan harus disegerakan. Kalian sebagai laki-laki sangat rugi loh kalau misalkan sudah azan mau pergi, masih nggak rugi, kenapa? Akan tetap dapat pahala, tapi ruginya itu gimana? Misalkan kalau sebelum Jumat nih udah kita berangkat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti sapi misalkan gitu kan, terus di bawahnya lagi seperti kambing, terus seperti ayam, anak ayam gitu kan, terus seperti telur. Tapi apa yang kita mau? Apakah seperti enggak? Itu harus lebih awal perginya, jangan malas-malas dulu, nantilah selesai azan, nantilah selesai ini itu, aduh ujung-ujungnya pas selesai khotbah baru kesana, aduh numpang sholat. Apa seperti itu seorang hamba pada Allah SWT? It's not good, right? That's why now this start, you must start to become like must be go fast, must be go like very apa ya, intinya kita harus berangkat lebih awal guys, jangan menunda-nunda waktu. It's not good, okay? Harus lebih awal pergi Jumat gitu, buat laki-laki yang insya Allah akan menjadi apa namanya akan menjadi calon imam saya juga dimanapun berada dia itu, entah di mana ya. Pegang pada beliau, jagalah sholatmu, jagalah dirimu untuk diriku, begitu juga dengan diriku, insya Allah saya akan menjaga diriku untuk engkau yang akan menjadi, insya Allah akan menjadi suamiku, entah itu siapa ya guys. Saya hanya berharap pada Allah SWT yang bisa memimpin diriku menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat pada Allah SWT, insya Allah. Maka dari itu, dengarlah pesan saya ini, jagalah dirimu untukku, saya akan menjaga diriku untukmu. Tapi entah itu siapa ya teman-teman, kita hanya bisa berdoa dan berusaha siapa yang terbaik, yang semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk saya dan juga teman-teman semuanya yang menonton video ini ya. Oke guys, yang selanjutnya juga kita itu disunahkan untuk bersiwak, terus memotong kuku. Intinya apa yang kita ingin potong-potong ataupun yang ingin bereskan pada hari Jumat, asalkan untuk mendapatkan pahala yang sunnah itu, misalkan memotong kuku seperti saya ini kan, besok hari Jumat kan guys, sekarang kan hari Kamis, besok insya Allah saya akan potong besok. Oke semuanya, yang terakhir adalah kita itu harus mengamalkan doa ini. Doa ini guys, saya sangat-sangat menekankan atau sangat menyarankan atau sangat very important, kita harus mengamalkan doa ini guys. Kalau enggak sangat rugi sekali guys. Maka dari itu saya akan sampaikan ini doa yang saya sering baca selesai sholat fardu. Semoga saya selalu juga istiqomah dan juga teman-teman bisa mengamalkannya dan selalu istiqomah ya. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, hati teman-teman, semoga hati kita itu, tetapkanlah hati kami dalam imanmu, dalam agamamu, yaitu din yang Islam yang lurus, jalan yang lurus, dan tetapkanlah kami selalu di jalan ketakwaan. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah serta ridha Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita harus mengamalkan doa ini guys, karena ini sangat-sangat important, ini sangat-sangat penting, yang jika tidak diamalkan sangat rugi sekali. Maka dari itu saya sangat menekankan harus kita amalkan, oke? Karena kalau kita nggak saling mengingatkan, kita tidak akan bisa untuk saling memberikan. Dan kalau kita sudah berada di takwa dan ketaatan, insya Allah akan meridhoi dan merahmati kan. Maka dari itu saya hanya menambahkan itu guys. Jadi jangan salah paham. Intinya ambil yang baik, buang yang buruk, gitu kan. Siapapun jadi guru kita, entah itu Ustadz A, Ustadz B, Ustadzah A, Ustadzah C, intinya kita ambil yang baik, buang yang buruk, karena yang namanya manusia kan nggak bakalan sempurna guys. Human cannot be perfect, but we can make perfect, insyaallah. Kalau Allah SWT menghendaki, maka dari itu ambillah yang baik, buang yang buruk. Oke guys, mungkin sekadar ini yang hanya bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen di bawah apakah next video saya akan buat video apa guys, tentang apa gitu kan, ataupun apa yang teman-teman anjurkan, saya akan buat video insyaallah ya. Next kita akan bahas tentang apa gitu kan. Jangan lupa di share juga ya guys, agar teman-teman kalian juga mengetahui dan juga mengamalkannya insyaallah. Semoga kita semua mendapatkan pahala
yang selalu diridhoi oleh Allah SWT, dan tidak dirahmati, dan jangan lupa bersyukur dan mohon ampun kepada Allah SWT, karena kita ini tidak akan pernah luput guys yang namanya dosa. Oh my god. Dari itu thank you untuk sudah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.